Ya, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita baru saja mendapat kabar dari hasil kelulusan anak kita yang diterima melalui jalur SNBP di beberapa perguruan tinggi, antara lain anak kita yang diterima di Universitas Indonesia, sebanyak 1 orang, Universitas Gadjah Mada 9 orang, Institut Pertanian Bogor 4 orang, Universitas Sriwijaya 4 orang, Universitas Andalas 6 orang, Universitas Riau 4 orang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sudirman, Universitas Jambi, Universitas Malang, dan Universitas Negeri Jogja, Universitas Pendidikan Indonesia, dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, dan berjumlah sebanyak 42 orang. Tentunya ini juga berdasarkan usaha dari guru-guru maupun komite yang ada di sekolah, yang selama ini mulai dari penerimaan siswa baru sampai semester 6 mengantarkan anak-anak ini agar termasuk siswa yang eligible dan mengusulkan ke perguruan tinggi, yang akhirnya kita dapat menerima hasil untuk tahun ini 42 orang dari siswa kita diterima di perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Gini Bang, ini kan mencapai jumlah 42 untuk bersekolah di Indonesia kan untuk masuk ke PTN baru. Biasanya kan bukan hanya mudah. Sembarang sekolah bisa sampai hampir 50 ya. Itu apa tiap kita bangun usaha kita sehingga banyak alumni kita bisa tembus ke PTN baru? Ya, pertama kita memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita, kemudian mengelompokkan, membuat program-program, dan mengikuti perlombaan-perlombaan baik yang dilaksanakan oleh universitas yang ada di Provinsi Riau, Universitas Negeri Riau, Universitas Islam, kemudian sampai mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti Olimpiade Sains Kabupaten, Sains Provinsi, bahkan sampai Sains Nasional. Artinya anak-anak kita yang lolos ini rata-rata mempunyai sertifikat. Khususnya yang ke UI itu anak-anak kita yang mempunyai sertifikat sampai nasional, karena mereka mengikuti Olimpiade Sains itu sampai ke tingkat nasional. Gini Bang, ini kan kalau cerita masalah Olimpiade Sains nasional ini kan barometer ukuran kecerdasan siswa Indonesia ya. Ribuan sekolah di Indonesia ini tentu bila terutama masuk di tingkat 10 aja luar biasa. Itu kira-kira Bang, ada nggak berapa jumlah KPN nasional itu? Jadi untuk tahun ini anak-anak kita yang ke nasional itu ada 2 orang, dan hampir tiap tahun itu juga 1 atau 2 orang. Kemudian cara pembinaan kita mulai dari kelas 10 itu anak-anak kita sudah pantau, karena kita membentuk tim pemanduan bakat, dan setiap bidang studi sudah memilih anak-anak yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Sains. Dan bidang studi yang diperlombakan itu ada 9 bidang studi. Berarti ada sekitar 45 siswa dari awal semester, dari awal tahun ajaran baru itu kita sudah persiapkan. Kemudian dibina oleh guru-guru bidang studi beserta para alumni atau kakak-kakaknya yang sudah pernah mengikuti Olimpiade ini. Juga beberapa kali saat sebulan mau mengikuti Olimpiade Kabupaten, kita mengundang pihak ketiga untuk membina anak-anak ini dalam mempersiapkan ke Olimpiade Sains Kabupaten, begitu juga ke provinsi. Jadi nanti kalau sudah di provinsi itu Dinas Pendidikan yang mempersiapkan pembinaan untuk ke nasional.
Ini kan antara guru dalam dan internal dan eksternal itu dalam membuat kita pakai untuk membina siswa. Kira-kira Bang, untuk guru luar ini kita pakai sertifikat atau hanya lembaga biasa? Jadi kita memakai lembaga yang biasanya menangani anak-anak Olimpiade ini, dan kebetulan rata-rata itu dosen baik dari dosen Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Riau, bahkan ada juga yang dari praktisi dari Sumatera Utara. Nah, itu kita datangkan ke sekolah dan mereka nanti membina anak-anak, dan di situ juga kita mengharuskan guru untuk mengikuti pembinaan itu. Oh, berarti bukan cuma siswa ya? Bukan. Termasuk guru juga itu lagi belajar kembali ya? Iya. Kemudian nanti kita buat grup, mereka berkomunikasi dan memberikan tugas-tugas kepada anak dan membicarakan permasalahan-permasalahan tentang Olimpiade Sains ini. Sampai menjelang lomba diadakan. Sampai lomba ke nasional. Terus ini Bang, selain kalau ASN ya kan ada seni, ada USN, kira kan dari itu sama satu dalam kita perlu juga masuk. Tahun ini gimana? Tahun ini alhamdulillah kita tetap ada yang ke nasional, khususnya dari cabang karate kita sampai juara 2 nasional, kemudian dari cabang bulu tangkis kita juga mewakili Provinsi Riau untuk ke nasional dalam O2SN. Begitu juga dalam FLS 2SN kita juga mengikuti, ada anak-anak kita yang juga sampai ke tingkat nasional. Kalau ini Bang, berarti juara 2 nasional karate kan? Berarti ada target lah kita untuk bisa juara 1 nasional untuk karate ini? Ya, sebenarnya kita target, tentunya kita selalu punya target, punya keinginan agar kita bisa juara nasional. Dan sebelumnya kita pernah juara 3 internasional. Berarti sudah juara 1 internasional, dikirim ke Brussels dan mendapat juara 3 internasional. Jadi untuk tahun ini kita baru mampu sampai tingkat nasional, juara 2 nasional. Tapi biasanya kalau ke internasional kan juara 1 juara 2 kan dikirim gitu Pak. Itu kira-kira kan kita bisa ke internasional. Mudah-mudahan kita bisa mendampingi juara 1 untuk mengikuti yang ke internasional. Ada ya, ada sekarang. Kalau untuk ini Bang, kan ini karate mungkin kita udah tahu udah juara nasional udah dicoba. Nah, olahraga lain Bang yang akan kita munculkan itu? Ya, yang untuk OSN yang biasanya beberapa cabang karate, bulu tangkis, renang. Nah, jadi yang untuk tahun ini baru bisa bulu tangkis sama karate. Itu skala nasional apa ya? Skala nasional. Jadi ada atletik, ada renang, mungkin dari sekolah-sekolah lain. Ya berarti kita bisa bilang salah satu orang ini bidangnya prestasi lah Bang. Ya alhamdulillah. Itu kiat apa gimana? Sehingga karena SMA di Riau ini banyak, SMA 8, SMA 1, kan baru yang di orang hebat ternyata kan di PNA lebih hebat itu gimana? Jadi kita mulai dari penerimaan siswa baru itu ada jalur prestasi. Nah, selalu kita pantau yang jalur prestasi ini, hampir semua prestasi itu kita rekrut, misalnya dari renang, dari karate, dari panah, dari basket, dari pramuka. Nah, setelah mereka bersekolah di sini, kita buat kegiatan seperti ekskul dan juga bekerja sama dengan praktisi atau pelatih-pelatih yang ada di daerah kita. Alhamdulillah kalau karate kita kebetulan pelatih-pelatih yang ada di Kecamatan Tualang ini juga sudah bertingkat internasional. Begitu juga dengan bulu tangkis, renang, dan olahraga yang lain. Oh ya, berarti kita antara sains dan OSN sama olahraga memang lah. Cuma kita mungkin di sini yang olahraga. Ya,
Ya, harusnya bang ini juga alat Indonesia dalam ya selalu kita berupaya. Kemudian di samping kita merekrut guru-guru kesenian, juga praktisi seni yang ada di Perawang ini juga kita manfaatkan untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak. Mudah-mudahan untuk tahun kedepannya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal.